Shalom, selamat pagi Indonesia. Saya mengucapkan damai sejahtera buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia ya. Dan saya yang ada di Amerika masih sore hari, saat ini jam 6.30 sore ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, hari ini adalah hari Senin. Kita kembali lagi di Sema Adonai, renungan pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu jadwal baru dari Sema Adonai. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Suryani Watimena atau Suryani Pantau ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam acara-acara berikutnya, mari Bapak Ibu saya undang untuk bersatu hati bersama-sama dengan saya berdoa sebelum kita membawa renungan pagi. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kalau diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Tentunya Bapa, kami bukan hanya untuk dapat menikmati kehidupan ini, tetapi ini adalah kesempatan bagi kami untuk bergaul akrab dengan Engkau. Ajar kami melalui Jum Sema Adonai dari renungan pagi ini, kami semakin melekat di hadapan-Mu, semakin kuat di dalam Engkau, dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Pimpin kami senantiasa, Bapa. Bapa, kami serahkan renungan pagi Sema Adonai pagi ini, baik yang melayani di belakang mimbar, baik juga Ibu Pendeta Watimena, Suryani Watimena yang akan membawa firman Tuhan. Dan pujian-pujian dari Ibu Murni akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai satu pujian penyembahan dari Ibu Murni. Pujiannya ini berkata, Kau Allah yang kudus. Dipersilakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah
Bapa Putra Kudus, terima kasih. Allah Bapa Putra Roh Kudus, terima kasih. Puji nama Tuhan, luar biasa pujian penyembahan yang kita alunkan tadi ini. Benar ya bahwa kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita mempersiapkan diri kita ya untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena renungan firman Tuhan ini sangat berguna bagi roh kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Ibu Suryani. Dipersilakan Bu. Iya, halo, salam, selamat pagi semuanya, di mana saja Anda berada pada saat ini, baik yang ada di dalam dan di luar negeri ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai dengar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bertumbuh dan berbuah yang kita ambil dari pembacaan kita yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-13 ya, ke seluruh pasal sebenarnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama karena minggu lalu fokus saya itu kepada tanahnya. Tanahnya itu adalah hati yang mendengar ya. Alasan-alasan mengapa mereka tidak bertumbuh mendengar firman Tuhan karena ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak duri, tetapi ada satu tanah yang baik. Nah, tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian mereka mengerti apa yang mereka dengar karena mereka beriman, mereka lakukan firman Tuhan itu, mereka mengalami, sehingga mereka bertumbuh, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, pada hari ini khususnya saya ingin membahas, kita akan belajar bersama-sama dari si penabur itu, ya, dari si penabur itu. Nah, mari kita baca sekali lagi dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang menabur keluar untuk menabur. Pada hari itu, pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan dan datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak buahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh ke semak duri dan makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian tanah jatuh ke tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberikan perumpamaan ini seorang penabur. Mari kita melihat si penabur. Penabur ini adalah seorang hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang sedang menabur benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, kemudian juga kebaikan-kebaikan, mungkin doa, mungkin waktu. Semua yang dia tabur untuk satu pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita juga baca di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai dengan panas
kemarau dan hujan siang dan malam. Jadi ayat ini mengajar kepada kita bahwa selama dunia ini masih ada, maka tabur dan tuai itu pasti terjadi. Ada hukum tabur tuai dan kemudian ini terus berlangsung. Ada dingin, ada panas, ada kemarau, ada hujan. Dan hukum alam itu pasti ya saudara. Sebab itu selama masih ada kesempatan, seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai tekad untuk senantiasa menabur. Dan orang yang menabur pasti menuai. Karena itu adalah hukum alamnya. Pada suatu ketika ada seorang petani, dia menanam pohon semangka. Besar sekali dan itu ada sekitar 200 semangka. Dia sudah hitung 200 semangka dan orang yang membeli semangka ini sudah siap untuk dibeli dan dia siap untuk dipanen. Hanya tunggu beberapa hari sehingga semangka ini harus menjadi matang betul ya. Kemudian ada seorang anaknya yang kemudian dia katakan, tolong kamu jaga jangan sampai ada dimakan tikus atau dimakan binatang ya. Kamu harus jaga itu. Dan di sini ada 200 semangka dan kamu harus pastikan nanti ketika si pembeli datang pasti dia akan membawa 200 biji semangka ini. Kemudian di siang hari anak ini menanti-nantikan, dia jaga. Kemudian dia melihat, aduh dia ngiler banget melihat semangka ini. Aduh semangkanya hijau dan kelihatannya ini pasti enak sekali. Dia bilang apa-apa pasti tidak tahu kalau saya ambil satu saja. Cukup aja satu, dia bilang gitu. Cukup aja satu untuk menghilangkan dahaganya di siang hari. Akhirnya dia nekat dan kemudian dia ambil satu biji daripada satu buah daripada pohon buah semangka itu dan dia makan. Setelah dia makan dia bingung bagaimana apa yang harus dia lakukan dengan biji-biji dan kulit ini. Akhirnya dia gali tanah, dia tanam semuanya. Kemudian tibalah waktu untuk panen. Tibalah waktu untuk panen dan kemudian si pembeli sudah datang. Si pembeli sudah datang dan ternyata hilang satu. Ternyata kurang satu. Hanya ada 199 saja. Kemudian ini kurang satu semangkanya. Dia katakan, saya sudah pastikan, saya sudah hitung berkali-kali. Itu memang ada 200 buah semangka. Dan ternyata anak ini yang mengambilnya dan dia tidak mengaku tetapi dia tanam semua kulit dan biji-biji semangka itu di tanah. Tetapi saudara, karena dia menyangkal dan dia tidak mengaku, tetapi apa yang terjadi beberapa minggu kemudian ternyata biji yang dia tanam itu, yang dia sembunyikan itu di tanah, akhirnya keluarlah kecambah, ya tunas dan akhirnya bertumbuh. Nah saudaraku, dalam ilustrasi yang saya berikan ini bahwa apapun yang kita tanam suatu kali kelak pasti akan tumbuh. Pasti akan menuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menabur kebencian, kita akan menuai malapetaka. Oleh sebab itu sangat penting bagi orang-orang percaya untuk menabur kebaikan. Nah saudaraku yang kekasih, penabur yang di dalam Matius pasal yang ke-13 ini kita melihat bagaimana dia menabur ya, dia menabur sedemikian rupa dan kemudian kita melihat rupanya tidak semua benih yang dia tabur itu kemudian bertumbuh dan berbuah. Dari 100% hanya 25%. Ternyata saudara tidak mudah untuk menabur firman Tuhan. Nah, kita melihat di sini saudara di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah itu atau ini atau itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi saudara, seorang penabur dia terus menabur. Ya, dia tidak peduli apakah itu musim panas, apakah itu musim hujan, ataupun ada badai, dia terus menabur. Dia tidak melihat musimnya.
Kalau seseorang petani melihat keadaan kondisi alam, maka dia tidak pernah menabur. Tetapi dia bangun pagi-pagi dan dia terus menabur dan tidak memberikan istirahat pada tangannya. Dan pada petang hari dia juga tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Tetapi dia penuh dengan harap supaya apa yang dia tabur itu suatu kali kelak kemudian menghasilkan. Nah, kita melihat ada beberapa prinsip dari penabur. Yang pertama itu adalah seorang penabur sebelum ia menabur atau menanam benih, yang pertama kali yang dilakukannya itu adalah mempersiapkan tanahnya atau lahan yang akan dia tabur. Jadi minggu lalu kita melihat bagaimana orang itu menabur begitu saja dan akhirnya ada yang jatuh di pinggir jalan, akhirnya dimakan burung dan benih itu tidak pernah bertumbuh. Dan ada jatuh benih itu di berbatu-batu, tumbuh sedikit tapi karena akarnya tipis, akhirnya ketika ada matahari yang yang turun terik dan akhirnya pohon atau benih yang tumbuh yang akarnya sedikit itu akhirnya mati. Kemudian ada juga yang jatuh di semak duri, kemudian semak duri itu menghimpit benih itu, dia tumbuh juga, tetapi lalang-lalang semak itu begitu kuat menghimpit dia, sehingga dia mati dan tidak pernah berbuah. Nah, saudaraku yang kekasih, yang pertama itu sangat penting untuk seorang petani mempersiapkan lahan yang akan ditanam benih. Dan saya sangat familiar di sana karena familiar akan hal ini karena saya pernah melayani Tuhan di pedalaman ya di satu desa ya di Kalimantan Barat. Bagaimana di belakang rumah saya itu ada lahan dan biasa anak-anak training itu menanam cabai, menanam sayur-sayuran, menanam padi dan sebagainya, Saudara. Nah, pertama kali ketika mereka ingin ingin menanam benih, tanah itu harus dibajak terlebih dahulu. Dan kemudian tanah itu harus dibersihkan. Dia dibersihkan dari semua kotoran-kotoran, dari kerikil-kerikil batu-batu kecil, kemudian dari akar-akar mati atau batang-batang mati yang tertanam di dalamnya, dan kemudian juga dibersihkan dari semua sampah-sampah. Dan setelah dibersihkan dari semua itu, kemudian tanah itu digembur-gemburkan. Tanah itu digembur-gemburkan dan kemudian ketika benih itu ditabur, maka tanah itu menjadi tanah yang baik sehingga benih itu kemudian tumbuh dan berbuah. Jadi kita melihat di sini inilah pekerjaan daripada seorang penabur. Bagaimana seorang hamba Tuhan ketika masuk ke satu daerah atau ingin supaya firman Tuhan yang ditaburkan itu kemudian bisa bertumbuh dan berbuah, maka siapkan hati si pendengarnya, lahannya. Dan bagaimana kita mempersiapkan hati? Kita berdoa. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus katakan, lihat, ladang sudah menguning, mintalah kepada yang mempunyai tuayan itu. Jadi saudara, kita meminta bagaimana kita melihat di sini, kita berdoa, ya ada waktu taburan, salah satunya bukan hanya firman Tuhan, tetapi taburan yang kita berikan itu juga lutut kita untuk berdoa. Ya, waktu kita untuk berdoa, tangisan kita, erangan kita juga yang kita berikan untuk satu kota, untuk satu desa, untuk satu bangsa. Mungkin berbulan-bulan kita menangis, kita betul-betul menangis dan menangis, tetapi akhirnya kita melihat bahwa apa yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Jadi persiapkan hati, persiapkan tempat itu, bawa tempat itu kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mempersiapkan semuanya itu. Saya ingat ketika saya di Kalimantan yang pertama kali saya diutus oleh Tuhan di tempat itu. Tempat itu betul-betul gersang. Gersang bukan berarti gersang tanahnya. Gersang secara rohani, alam spiritnya luar biasa. Dan Tuhan berkata kepada saya, start from woman, I will do a new thing. Mulai dari wanita, dan kemudian saya ingin melakukan sesuatu yang baru. Nah saudara, apa yang saya lakukan? Saya berdoa karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Berdoa menangisi kota itu. Berdoa
meminta jiwa-jiwa yang ada di tempat itu. Dan kemudian setelah itu saya mulai saya mulai mengunjungi gembala-gembala yang ada di sana, beberapa interdenominasi, dan kemudian menjalin hubungan. Dan kemudian saya bilang sama ibu-ibu gembala, yuk kita buat persekutuan doa wanita. Itu tadinya kami persekutuan doa wanita namanya, tetapi kemudian kami bergabung di jaringan doa nasional dan akhirnya jaringan doa wanita. Kami mulai menangisi kota, saudara. Kami mulai meraung atas kota, dan kemudian saudara, yang sangat luar biasa, kota yang tidak dipandang sebelah mata. Kami mau berdoa Tuhan supaya jiwa-jiwa kami mau rebut. Dan yang sangat luar biasa, setelah itu memang makan waktu yang lama, ya. Kemudian kami melihat luar biasa terjadi revival, terjadi transformasi, ya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi yang pertama, seorang penuai, seorang penabur, dia harus mempersiapkan lahannya, ya, yakin bahwa benih yang ditaburkan itu dapat bertumbuh dengan baik. Biasanya dia akan menyangkul terlebih dahulu dan kemudian menyangkul, dan ini memakan waktu, saudara, memakan tenaga. Jadi kita lihat di sini benih itu akan jatuh dan akhirnya yang kita taburkan itu akhirnya juga menjadi berhasil dan bertumbuh. Dan yang kedua, kita melihat kita bukan hanya mempersiapkan lahannya, tetapi kita menabur. Menabur itu kita menunggu waktu, saudara. Kita tahu semua benih yang kita tabur itu tidak tumbuh dalam sekejap atau seketika langsung tumbuh dan kita langsung panen. Ada waktu menunggu untuk bertumbuh dan berkembang serta berbuah. Itu artinya ada proses yang kita lalui. Yakobus 5 ayat 7b mengatakan, sesungguhnya petani menantikan hasil berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, saudara, kita melihat di sini dalam hal ini dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Banyak kita tidak sabar di dalam menantikan ini. Jadi sabar menantikan benih itu betul-betul bisa tumbuh, saudara. Tetapi juga tergantung benih apa. Kalau saudara menabur benih kecambah atau kacang hijau menjadi toge, saudara tabur hari ini, besok sudah mulai berkecambah, sudah mulai tumbuh, saudara. Tetapi tidak bernilai. Nilainya hanya sedikit saja. Tetapi kalau saudara menanam atau menabur benih pohon jati itu sangat lama sekali, mungkin bertahun-tahun baru saudara bisa panen. Akan tetapi pohon jati itu harganya, pohon jati yang tua, yang bagus itu sangat-sangat berharga dan bernilai. Dan bukan hanya berharga dan bernilai, tetapi juga tahan lama. Dan itu bisa puluhan tahun, bahkan selama saudara hidup, kalau sudah jadi satu perabot, sampai kapanpun dan berapa keturunan saudara pun, meja atau lemari atau apa saja, itu akan tetap ada di sana. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita sedang menabur kekekalan. Kita sedang menabur kehidupan. Ketika seseorang memberitakan kabar baik, itu artinya kita sedang menabur kehidupan, saudara. Kehidupan yang bernilai, yang bersifat kekal. Oleh sebab itu kita melihat dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan. Seorang hamba Tuhan, saudara, seorang hamba Tuhan, dia diutus ke suatu daerah, ke suatu tempat. Kemudian dia pergi di sana dan dengan semangat sekali, dia masih pemuda, ya. Dengan semangat sekali menabur firman Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk tempat itu. Dia memberikan semua yang dia miliki, ya, yang dia miliki untuk tempat itu. Tetapi sudah bertahun-tahun kelihatannya tempat itu sama sekali tidak ada respon. Mereka hanya beberapa orang saja, bahkan
Hanya satu anak remaja yang selalu mengikuti dia, yang selalu bersama-sama berdoa dengan dia. Dan akhirnya dia kecewa. Dia kecewa, Tuhan, saya tidak berhasil di tempat ini. Lebih baik saya pulang saja. Kemudian dia pulang dengan kekecewaan yang amat sangat. Dia merasakan bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak berhasil. Akan tetapi berapa puluh tahun kemudian, dia datang ke tempat itu dan akhirnya tempat itu yang sangat luar biasa menjadi tempat yang kekristenan yang bertumbuh sangat luar biasa, saudara. Dan kekristenan yang tumbuh luar biasa, terjadi transformasi dan buah rohani menghasilkan buah-buah kerajaan. Dan tahu nggak saudara, siapakah yang memulai itu setelah dia pergi bertahun kemudian? Anak kecil, anak remaja yang selalu mengikut dia selama itu. Dan rupanya Tuhan menanamkan benih itu kepada anak yang kecil itu. Oleh sebab itu dalam perumpamaan Tuhan Yesus, saudara, ketika benih itu ditabur, kebanyakan tidak bertumbuh, tapi cuma hanya satu. Tetapi satu itu betul-betul dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari jajahan, dari kebinasan, Tuhan hanya satu pakai. Dia pakai Musa, dia panggil Musa, kemudian dia panggil Esther untuk membebaskan bangsanya dari kebinasaan. Dia hanya panggil satu orang. Ketika dia ingin membangkitkan bangsa pilihannya, dia panggil Abraham. Dia hanya panggil satu orang, tetapi satu orang yang sungguh-sungguh menangkap firman Tuhan, menerima firman Tuhan dan bertumbuh, dan itu akan dipakai. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa putus asa ketika saudara menaburkan firman Tuhan, dan kelihatannya saudara sedang menabur, sedang menyiram di tempat yang gersang. Seperti tempat yang gersang di padang gurun, sehingga air yang ditaburkan, benih yang ditaburkan pupus begitu saja. Tetapi ingat, hukum alam mengatakan apa yang ditabur pasti akan saudara tuai. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 9 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ia akan menuai. Jika tidak, ia menjadi lemah. Jadi saudara, kita melihat di sini, kita lihat bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Kerjakan yang taburkan kebaikan, taburkan firman Tuhan. Apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kemudian kita melihat juga Mazmur 129 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan di sana. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya melayani Tuhan sudah puluhan tahun. Saudara, ada banyak air mata yang keluar. Baik disalah mengerti, bukan hanya air mata ketika saya berdoa untuk satu negeri, bukan air mata yang kita doakan untuk satu bangsa atau seseorang. Air mata berlinang-linang ketika kita mau desa itu, kota itu, bangsa itu bertobat. Kita juga lutut kita, waktu kita. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang bahkan uang kita juga keluar. Semua upaya sudah kita berikan kepada ladang ini, ya. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi luar biasa. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang sangat luar biasa, orang yang berjalan maju dengan menangis. Perhatikan. Walaupun dengan linangan air mata, walaupun dengan tangisan, tetapi terus maju. Dan orang inilah yang akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Jadi sebagai hamba Tuhan, Anda adalah penabur benih itu. Firman Tuhan mungkin Anda diutus ke suatu tempat, tetapi saat ini belum juga ada hasil. Ingat firman Tuhan.
Ingat firman Tuhan, apa yang Anda tabur itu tidak pernah sia-sia. Dan satu lagi prinsip dari penabur itu adalah, menabur itu adalah bukan hanya menunggu waktu. Menabur itu adalah masa kesusahan. Masa kesusahan, masa pengorbanan. Saudara berkorban untuk waktu, saudara berkorban untuk tenaga, saudara berkorban juga untuk harta yang ada, yang Anda sedang tabur. Anda harus mempersiapkan membeli pupuk. Saudara harus menjaga baik-baik. Karena apa? Takut kalau ada binatang, ada ayam yang patok benih itu, ada binatang yang patok itu. Sehingga Anda selalu siap siaga. Jadi kita melihat masa menabur ini adalah masa kesusahan. Kesusahan yang sementara, tetapi dengan mata yang terus tertuju kepada satu pengharapan bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita tanam itu satu kali kelak pasti akan menuai. Dan kemudian kita melihat saudara, satu lagi prinsip yang kita harus ketahui. Kadang kita hanya menabur, tetapi orang lain yang menuai. Contoh daripada seorang hamba Tuhan yang tadi diutus bertahun-tahun tidak ada kelihatan hasilnya. Tetapi kemudian kita melihat anak rohaninya yang selalu bersama-sama dengan dia, itulah yang akan menuai hasil yang dia tabur. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kita baca. Bisa minta tolong Ibu Heni atau siapa yang baca, ini mata saya kurang awas ya. 1 Korintus. Ya, 1 Korintus berapa? 1 Korintus pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai selesai, Bu. Ya, nanti sampai ayat yang ke-12. 1 Oke, Korintus ya, pasal yang ketiga kita baca dalam mulai dari ayat yang kelima ya. Ayat Ya, 5, oke. Ya. Baik, saya baca ya. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah, dasar dan bangunan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, karena ya, sampai situ dulu. Ya, terima kasih, Bu. Nanti kita nyambung lagi. Ini luar biasa sekali, Saudara. Jadi kita melihat di sini, ya tidak jadi soal siapa yang menanam, siapa yang menabur. Di dalam pekerjaan Tuhan kita ini adalah teman sekerja Allah. Masing-masing Tuhan pakai. Kadang-kadang kita pergi ya, kita pergi ke satu desa, ke satu tempat, kita menabur atau kita menabur kepada seseorang. Tetapi setelah kita pergi, kita nggak pernah panen. Tetapi orang lain yang kemudian datang yang manennya. Ya. Oleh sebab itu yang penting di sini bukan siapa yang menabur atau menanam, bukan siapa yang menyiram, tetapi yang penting di sini yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. Kita sedang menabur sekarang ini. Setiap hari Sema Adonai sedang menabur, Saudara.
Menabur ini kita membutuhkan waktu. Saya mempersiapkan firman Tuhan kadang-kadang tidak tidur semalaman. Kadang-kadang seharian, saudara, untuk mempersiapkan firman Tuhan. Itu juga adalah taburan yang saya kasih. Dan begitu juga, saudara, semua yang kita dana, semua effort we have to give, ya, untuk betul-betul menabur pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, jangan bilang saya sudah lelah, saya udah capek, tetapi ke orang lain yang manennya gitu ya. Tetapi saudara, ini firman Tuhan, semua mendapat upah yang sama. Baik yang menanam maupun yang menabur mendapat upah yang sama. Tetapi yang sangat luar biasa, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja. Kamu adalah ladang. Jadi kita sedang bekerja di ladang Tuhan bersama-sama. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain melanjutkan di atasnya. Sama seperti membangun rumah, kita membangun dasarnya, kemudian ada orang yang membangun atasnya sampai komplit. Dan yang sangat luar biasa, Ibu Ani, tolong ini lagi ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-13. Bu, di-unmute, Bu. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Tetapi sekali kelak pekerjaan masing-masing, orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, ayat yang ke-14-15, Bu. 14-15, Bu? Ya. Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oleh sebab itu ini saudara, firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi ini. Apa yang saudara bangun? Apa yang saudara tabur? Apakah saudara tabur itu batu permata? Apakah itu emas atau perak? Dan suatu kali kelak saudara, semua akan diuji. Kalau itu dari jerami, kalau itu dari kayu, dari hal-hal yang tidak berharga, ketika Tuhan menyatakan semuanya akan dibakar. Semua motivasi-motivasi di dalam kita menabur, dalam kita membangun kerajaan Allah ini akan nampak. Dan bagi mereka yang tahan uji, mereka akan mendapat. Itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Saudaraku yang kekasih, selama ada waktu, selama ada kesempatan, mari kita terus menabur. Jangan pernah letih, jangan pernah lelah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka kita akan melihat tuaian besar. Tuaian ini adalah celebration. Celebration yang luar biasa. Beberapa kebudayaan seperti di Malaysia, ya. Di Malaysia, di Kalimantan, yang karena saya sering ke sana dan saya pernah tinggal di sana, tinggal di Kalimantan dan juga pelayanan di Malaysia beberapa tempat. Ketika musim panen ada celebration yang sangat luar biasa. Ketika ada panen jiwa-jiwa, celebration di sorga sangat luar biasa. Seluruh makhluk di sorga akan bersukacita menyambut orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Minta Ibu Eni berdoa untuk firman Tuhan. Baik, saya akan berdoa. Bapa Surgawi,
Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini dengan tabur tua ya Bapa. Bapa, Engkau mengajarkan kami agar kami setia di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam apapun yang kami lakukan untuk melayani Engkau. Bapa, mampukan kami setiap anak-anak-Mu agar kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani yang baru saja menyampaikan kebenaran firman. Biarlah damai sejahtera-Mu memberkati dia selalu. Kesehatannya Bapa, biarlah juga Tuhan Engkau tambahkan hikmat-Mu agar melalui anak-Mu ini ya Bapa, hamba-Mu ini bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Bapa Surgawi, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkan kembali melalui Allah Roh Kudus yang memampukan kami mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk firman renungan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Ibu Suryani, firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang mengajarin kami mengenai arti tabur tuai sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Aku harus selalu merasakan bahwa aku sangat-sangat diberkati ya. Saya percaya juga teman-teman semua yang ada di sini, baik yang di live streaming yang saat ini sedang mengikuti, karena saya bisa melihat dari studio ada beberapa orang yang mengikuti siaran ini, maupun yang nanti yang mengikutinya, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita selalu ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai melanjutkan acara kita yang berikutnya, saya mau mengumumkan apabila Anda ada permohonan doa syafaat, sampaikan kepada kami. Kami sudah membagikan link di live streaming untuk supaya Anda bisa naik ke Zoom, beritahukan ke kami akan bawakan itu di dalam pokok doa syafaat kami. Tentunya tidak di live-kan, itu kami adakan setelah jam ibadah kami ini ya, dan kami telah menentukan hari apa saja kami akan menaikkan doa-doa syafaat itu. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhirinya, saya mau mengajak Bapak Ibu juga untuk mendengarkan pujian penyembahan dari Ibu Murni. Lagu penyembahan yang dibawakan Ibu Murni ini adalah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Dipersilakan untuk Ibu Murni untuk menyanyikannya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya, baik. Puji nama Tuhan.
pada akhirnya kita akan berakhir ya renungan pagi ini. Besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan di pukul yang sama, jam yang sama, jam 5.30 pagi. Saat ini mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri menerima berkat dari Ibu Pendeta Suryani. Silakan Ibu. Ya, mari saudara, sebelum saya berdoa untuk memberi berkat, dengar firman Tuhan sekali lagi. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 3, mulai ayat ketiga. Bukankah aku mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia akan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara yang kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini betul-betul memberikan motivasi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, terus menabur firman Tuhan, terus menabur kebaikan, supaya Bapa kita dimuliakan. Baik penabur maupun penuai sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih untuk fellowship yang kami rasakan, untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan pada pagi ini. Walaupun kami di berbagai tempat, di berbagai negara, tetapi hadirat Tuhan boleh kami rasakan ada di tengah-tengah kami. Karena Allah yang kami sembah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di sini karena Engkau adalah omnipresent. Engkau ada di tengah-tengah. Kami mau berdoa, Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkatilah setiap orang-orang yang sedang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah apa yang mereka dengar, mereka lakukan, sehingga mereka boleh bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita, terimalah berkat daripada damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai malam. Diberkati engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berakhirnya renungan pagi hari ini, saya mengucapkan bagi kalian yang ada di Indonesia, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu sekalian ya. Sampai ketemu besok pagi di Sema Adonai, renungan pagi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Tuhan Yesus memberkati.